Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Lailatun Nadhirah. Hari ini akan memaparkan mengenai tentang keterampilan mengelola kelas. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai keterampilan membuka dan menutup kelas. Oke, kita bahas materi hari ini mengenai keterampilan mengelola kelas. Apa sih keterampilan mengelola kelas itu? Keterampilan mengelola kelas itu merupakan keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang mana ini dapat dilakukan secara optimal sehingga tercapai tujuan pada suatu pembelajaran. Selanjutnya, tujuan mengelola kelas. Di sini dalam kelas itu kan ada peran siswa dan juga guru. Di sini tujuan mengelola kelas untuk siswa yakni memberikan dorongan kepada siswa agar bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku dari siswa tersebut. Sedangkan guru ini tujuannya mengelola kelas yakni sebagai untuk menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM. Kemudian merespon secara efektif terhadap tingkah laku dari siswa tersebut. Peran guru di sini intinya memberikan pengarahan yang optimal untuk kelancaran siswa saat belajar. Kemudian prinsip dalam mengelola kelas. Prinsip dalam mengelola kelas ini terbagi menjadi 6, mulai dari kehangatan dan keantusiasan, kemudian tantangan, kemudian bervariasi, kemudian keluasan, penekanan pada hal positif, penanaman disiplin diri. Saya akan memaparkan beberapa ya di sini di antara 6 ini. Mulai dari kehangatan dan keantusiasan. Di sini peran guru itu harus mempunyai prinsip sikap yang hangat dan antusias kepada siswanya. Maksudnya seperti apa? Itu seperti ketika mendidik itu harus secara hangat, secara halus, tidak kasar, tidak berkata jelek. Kita harus senantiasa merangkul mereka ketika belajar agar anak itu tidak takut dan merasa tertekan. Kemudian tantangan. Nah, prinsip dalam mengelola kelas yang kedua ini tantangan. Tantangan ini yang dimaksud adalah sebagai guru kita harus gimana ya jelaskannya? Kita harus siap atas tantangan, berbagai tantangan, rintangan ketika menghadapi anak-anak. Seperti anak yang kadang tiba-tiba hari ini ceria, terus di jam selanjutnya itu anak-anak sudah bosan, merengek, nangis. Itu kita harus bisa menangani bagaimana jalan keluar yang harus kita ambil. Kemudian bervariasi. Bervariasi ini tentunya ketika kita menyampaikan pembelajaran itu kita harus mempunyai berbagai macam ide kreatif yang bervariasi agar anak-anak tidak mudah bosan saat belajar. Kemudian keluasan. Keluasan ini ya bagaimana kita mengelola kelas agar anak-anak mudah paham tentang apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Penekanan pada hal-hal positif, kemudian penanaman disiplin diri. Oke, selanjutnya, hal-hal yang mengganggu iklim KBM. Sudah sangat wajar ya, dan sangat sering dijumpai oleh guru-guru semua, baik di jenjang tingkat sekolah paling rendah, taman kanak-kanak, kemudian anak sekolah dasar sampai di remaja, usia remaja, SMP, SMA, itu pasti ketika saat pembelajaran itu pasti ada gangguan. Di antaranya yang
Di antaranya hal-hal yang mengganggu ini yakni ada tidak adanya perhatian dan perilaku mengganggu. Tidak adanya perhatian ini biasanya kalau anak-anak itu tidak ada guru yang mendampingi, seperti katakanlah dalam satu kelas, satu ruangan itu gurunya tidak ada yang mengawasi. Pasti anak-anak di dalam satu ruangan itu ada saja yang rame kah, atau tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan bu guru kah, atau em, apapun hal-hal yang bisa mengganggu teman lain ketika pembelajaran berlangsung, namun tidak maksimal karena tidak ditunggui oleh gurunya. Kemudian ada teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Di antaranya menunjukkan sikap tanggap, kemudian memandang siswa dengan seksama, mendekati siswa, memberikan reaksi terhadap gangguan. Nah, ini peran guru. Kita bisa mendampingi siswa dengan saksama, bijaksana, mengambil eh, apa ya, mengambil tindakan yang sewajarnya, yang sesuai agar anak-anak itu bisa patuh, bisa taat, oh bisa mengerti dan mau melakukan apa yang kita minta, apa yang kita suruh kepada anak tersebut. Misal, ada anak rame nih di sekolah, berbicara sendiri, bermain dengan temannya, atau bahkan berkelahi. Nah, kita sebagai guru itu harus mengingatkan mereka dengan cara gimana? Harus yang lembut, harus yang baik, dengan tutur kata yang baik. Jangan seperti itu, nak. Nah, nanti temannya nggak mau loh berteman sama kamu. Nah, gitu. Jadi harus diingatkan secara lembut. Tidak boleh sambil menakut-nakuti sehingga anak itu merasa terguncang, mentalnya bisa down, apalagi sampai nangis. Berkepanjangan itu nanti. Kemudian membagi perhatian secara visual dan verbal. Nah, anak-anak itu nanti akan bisa bisa dengan cara diambil diajak untuk melakukan kegiatan lain yang mana bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas seperti diajak menggambar atau diajak bermain seperti itu. Dan ketika melakukan hal tersebut itu dimasukkanlah petuah-petuah yang bisa membuat anak paham dan tidak tersinggung, eh, mudah menerima dan merasa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi apa yang dilakukan, apa yang diperbuat perilaku menyimpang tersebut. Masih dengan tekniknya, ini memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan. Saya kira cukup ya tadi yang saya paparkan sebelumnya. Kemudian pengembalian kondisi belajar yang optimal. Tindakannya modifikasi tingkah laku, kemudian pengelolaan kelompok. Modifikasi tingkah laku ini menurut saya bisa muncul, tidak bisa secara instan. Kita bisa guru itu bisa melihat di beberapa kali tingkah laku anak tersebut baru bisa memodifikasi. Biasanya kalau saya itu seringkali menemui katakanlah anak si A ini akalnya luar biasa, suka mengejek temannya atau suka berantem atau wah super aktif pokoknya. Nah, cara memodifikasi tingkah lakunya itu kalau saya akan dekati dia, diajak ngobrol, nah, sering diingatkan. Nah, itu tidak 1-2 hari ya, kita lihat itu eh, perkembangan dari tingkah lakunya itu seiring waktu itu akan berubah.
Ketika suatu hari sudah berubah, katakanlah anak ini sudah menjadi eh, baik, tingkah lakunya tidak seperti sebelum-belumnya yang ura-uraan, suka mengganggu temannya. Ini sudah dikatakan berhasil memodifikasi tingkah laku anak tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari. Hal-hal yang perlu dihindari mulai dari campur tangan guru yang berlebihan, menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpanan dalam proses KBM, kemudian pembicaraan guru yang bertele-tele. Oke. Ini yang masih sering terkadang terjadi di lingkungan kelas itu, menurut saya bagian ini menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Nah, di anak TK, karena saya mengajarnya di TK, itu terkadang guru masih sering menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas karena disebabkan anak-anak itu, kalau anak TK, tingkat konsentrasinya hanya berapa menit kan, tidak bisa bertahan lama, tidak berapa menit ya, cuma sedikit, cuma beberapa menit itu fokusnya sudah buyar, dan masing-masing anak itu fokusnya tidak sama. Ketika temannya ada yang respon ke guru melihat dengan saksama, yang satunya lagi ada yang main-main pensil, main-main buku, mewarna, seperti itu. Nah, sehingga kondisi kelas itu tidak bisa 100% kondusif. Nah, ketika guru menjelaskan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang bermain sendiri, itu terjadi ini penghentian penjelasan tanpa alasan yang jelas. Tetapi karena ya memang anak-anak itu kalau usia TK, memang mereka juga eh, ranahnya itu masih dalam taraf bermain sambil belajar, jadi ya tidak terlalu bermasalah. Kemudian ya cukup itu. Kalau kelima-limanya ini sudah terlaksana. Campur tangan guru yang berlebihan ini, ketika anak melakukan kesalahan, jangan kalau ikut campur tangan, karena mengakibatkan anak akan merasa mudah down dan mudah sedikit-sedikit bilang permasalahannya, padahal masalah sepele yang seharusnya anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kurang baik untuk perkembangan pertumbuhan siswa tersebut. Oke, sudah selesai penjelasan pada video kali ini mengenai pembelajaran. Oke, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.